Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat bagi Anda semuanya. Hari ini pertemuan yang kedua kita akan membahas mengenai prestasi kerja. Oke, prestasi kerja. Apa yang Anda bayangkan mengenai prestasi kerja? Oke, salah satu tujuan pengelolaan tenaga kerja dalam sebuah organisasi, salah satu tujuan dari pengelolaan tenaga kerja dalam organisasi adalah meningkatnya prestasi kerja. Kenapa? Dikelola sebaik-baiknya agar prestasi kerja meningkat. Karena prestasi kerja ini merupakan hal yang menentukan kelangsungan hidup suatu organisasi. Dengan prestasi kerja, kelangsungan hidup sebuah organisasi akan akan tercapai. Dengan tingkat prestasi yang tinggi, tentunya laba juga akan mengikuti. Ini mengenai prestasi kerja. Kenapa toh prestasi kerja itu dikelola sedemikian rupa? Karena mempengaruhi seberapa laba yang akan diperoleh oleh organisasi. Oke, kita lihat pengertian dari prestasi kerja ya. Saya mengambil dari punyanya Hasibuan. Prestasi kerja itu adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan serta waktu. Jadi menurut Hasibuan, yang namanya prestasi kerja itu adalah hasil kerja yang dicapai atas tugas-tugas yang dibebankan kepada pegawai atas dasar apa? Kecakapan mereka, pengalaman mereka, kesungguhan serta waktu yang dibutuhkan mereka dalam melakukan aktivitas kerja atau dalam menyelesaikan beban kerja yang dibebankan kepada tenaga kerja. Kalau menurut Sutrisno, prestasi kerja adalah sebagai hasil kerja yang telah dicapai seseorang dari tingkah laku kerja dalam melaksanakan aktivitas kerja. Jadi pengertian prestasi kerja itu banyak sekali. Saya ambil dari dua ini saja. Insya Allah Anda sudah memahami dari pengertian keduanya. Oke. Apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi kerja? Yang pertama yang mempengaruhi prestasi kerja adalah keterampilan. Skill tenaga kerja kita itu mempengaruhi prestasi kerja. Semakin skill mereka itu bagus, prestasi kerja mereka semakin bagus. Kemudian yang kedua adalah kesediaan pegawai untuk melaksanakan tugasnya dengan penuh semangat dan tanggung jawab. Mau nggak tenaga kerja yang kita punya itu melakukan tugasnya dengan semangat dan tanggung jawab? Ketika Anda punya tenaga kerja yang melakukan aktivitas tugasnya dengan semangat dan tanggung jawab, prestasi kerja akan tercapai. Kemudian yang ketiga adalah pendidikan mereka, kesesuaian pendidikan dengan jenis pekerjaan yang dia lakukan. Semakin sesuai jenis pendidikan dengan pekerjaan yang dibebankan pada mereka, tenaga kerja akan mampu mengerjakan atau mampu menyelesaikan tugas dengan baik. Kemudian yang keempat adalah tingkat penghasilan. Tingkat penghasilan ini mempengaruhi prestasi kerja. Kenapa tuh kok setiap organisasi atau setiap perusahaan itu dia harus melakukan revisi gaji bagi karyawannya. Kenapa? Karena penghasilan ini mempengaruhi prestasi kerja mereka. Penghasilan juga mempengaruhi semangat kerja mereka, sehingga kalau mereka semangat, prestasi kerja mereka tercapai. Yang kelima adalah sikap atau etika kerja. Bagaimana sikap mereka dalam bekerja. Ini mempengaruhi. Jadi sikap itu sangat mempengaruhi prestasi kerja. Kemudian yang keenam adalah teknologi yang dia gunakan. Teknologi ini
Makanya organisasi itu atau perusahaan sering mengganti mesinnya dengan mesin baru. Apabila mesin ada teknologi baru, mereka mengganti dengan baru. Kalau mesin sudah rusak, segera diganti yang baru, karena mempengaruhi prestasi kerja. Oke, setelah kita membahas prestasi kerja, kemudian kita akan membahas mengenai performance appraisal atau penilaian prestasi kerja. Bagaimana cara menilai prestasi kerja? Jadi proses penilaian prestasi kerja karyawan yang dilakukan oleh organisasi terhadap karyawannya secara sistematis dan formal berdasarkan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya. Jadi penilaian prestasi kerja ini untuk meningkatkan prestasi kerja organisasi atau perusahaan harus mengadakan penilaian dari kemampuan dan minat seorang karyawan. Kenapa? Karena kemampuan dan penerimaan atas penjelasan delegasi tugas, peran, serta tingkat motivasi karyawan itu akan dinilai. Jadi sejauh mana karyawan itu mampu atau bisa menerima penjelasan mengenai pendelegasian tugas. Kalau pendelegasian tugas dijelaskan, karyawan bisa melakukan dengan baik, itu berarti pimpinan bisa memberikan pekerjaan dengan baik. Jadi penilaian prestasi kerja itu mengukur bagaimana karyawan bisa melakukan pekerjaan dengan baik. Kita lihat pengertiannya dari penilaian prestasi kerja. Anda bisa baca bahwa untuk menentukan, menurut Hasibuan ini, untuk menentukan siapa yang melakukan penilaian merupakan suatu masalah pokok dalam proses penilaian. Karena begini, penetapan penilaian erat sekali hubungannya dengan persoalan apakah hasil penilaian itu objektif atau tidak. Jadi menurut Hasibuan, untuk menentukan, jadi Hasibuan membahasnya begini, bukan tentang penilaian kinerja itu sendiri, tetapi mengenai siapa penilainya. Karena ini sangat berpengaruh terhadap hasil. Jadi menurut Hasibuan, untuk menentukan siapa yang melakukan penilaian itu merupakan suatu masalah. Jadi gini, bagaimana organisasi menentukan siapa yang berhak melakukan performance appraisal, itu sangat menentukan dari penetapan hasil penilaian. Jadi apakah penilai tadi objektif atau tidak, itu dibahas oleh Hasibuan gitu. Kemudian gini, penetapan penilai appraiser tadi yang qualified sangat sulit karena harus memiliki syarat-syarat. Ada beberapa syarat menurut Hasibuan, ada beberapa syarat ketika perusahaan menentukan siapa yang bisa menilai kinerja seseorang untuk penentuan prestasi kerja tadi. Yang pertama syaratnya, penilai harus memiliki pengetahuan mendalam tentang unsur-unsur yang akan dinilai. Jadi penilai appraiser tadi harus tahu persis apa saja yang harus dinilai. Dia harus tahu persis. Jadi yang dinilai itu apa saja, dia harus tahu persis. Jadi kalau pekerjaan tentang apa, dia harus tahu persis. Nah, itu appraiser. Syarat dari appraiser. Syarat yang kedua, penilai hendaknya mendasarkan penilaiannya atas benar atau salah. Jadi pekerjaan yang dinilai itu atas dasarnya benar atau salah dalam melakukan pekerjaan itu. Kemudian yang ketiga, penilai harus mengetahui uraian pekerjaan dari setiap karyawan yang dinilainya. Jadi penilai harus mengetahui tentang job description dari karyawan yang dinilai, sehingga ketika tahu persis mengenai job description-nya, dia tahu mana yang benar, mana yang salah tadi. Kemudian yang keempat, penilai harus memiliki kewenangan formal agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Penilai tadi harus diberi kewenangan yang formal agar dalam menjalankan tugasnya bisa diselesaikan dengan baik. Kemudian yang kelima, penilai harus memiliki keimanan agar dapat menilai dengan
baik, jujur, dan adil. Ini syarat yang mutlak harus dimiliki. Kenapa? Kalau dia punya keimanan, biasanya dia akan melakukan penilaian itu dengan baik, jujur, dan adil. Oke. Kita lihat penilaian prestasi kerja, kita lihat dari peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2011. Dalam menilai prestasi kerja itu yang pertama yang harus dilakukan adalah harus objektif. Tidak boleh dilakukan secara objektif. Dasarnya seperti itu. Kemudian menurut peraturan pemerintah ini yang kedua adalah harus terukur, ada ukurannya. Ketika benar atau salah tadi ada ukurannya. Yang dikatakan benar itu seperti apa, yang dikatakan salah itu seperti apa, ada ukurannya. Kemudian yang ketiga harus akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan. Ketika menilai tadi, penilaiannya harus dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yang keempat harus partisipatif, melibatkan mental dan emosi mereka untuk mencapai tujuan. Yang kelima, dalam peraturan pemerintah itu diatur harus transparan. Jadi terbuka, siapapun bisa melihat hasil penilaiannya, baik atasan atau karyawan itu sendiri boleh melihat hasil penilaiannya, sehingga mereka yang dinilai bisa menerima penilaian itu dengan baik. Jadi sebenarnya prestasi kerja itu merupakan, kalau kita lihat dari pengukuran ini, sebenarnya prestasi kerja itu merupakan seperti gini ya, saya akan gambarkan seperti falsafah hidup, di mana seseorang memandang bahwa kehidupan hari ini itu harus lebih baik dari hari kemarin. Terus kemudian kehidupan besok harus lebih baik daripada hari ini. Itu adalah falsafah hidup bagi seorang pegawai. Jadi kalau dia bekerja hari ini itu harus lebih baik dari hari kemarin. Kemudian pekerjaan besok itu harus lebih baik dari hari ini. Insya Allah kalau semua karyawan punya falsafah seperti ini, mereka akan mencapai prestasi kerja. Oke, siapa yang melakukan penilaian? Ada 6 yang melakukan penilaian: supervisor, karyawan, menilai atasan, menilai tim atau rekan kerja, menilai diri sendiri, dan ada yang dilakukan oleh penilai dari luar. Itu. Jadi ini adalah 6 orang yang melakukan penilaian kinerja. Yang ke-6 adalah penilaian umpan balik 36 derajat. Nah, ini yang belum tidak sering kita dengar ya. Jadi yang pertama tadi supervisor, yang kedua karyawan menilai atasan, yang ketiga menilai tim atau rekan kerja, yang keempat menilai diri sendiri, yang kelima penilai dari luar. Kalau penilaian umpan balik itu penilaian multisumber. Dari atasan bisa, dari bawahan bisa, atau bahkan kelimanya bisa dilakukan. Itu adalah penilaian umpan balik 360 derajat. Kita lihat ukuran prestasi kerja itu ada kualitas, nanti ada kuantitas, kemudian nanti ada ketetapan waktu. Itu mungkin yang bisa saya jelaskan, nanti bisa dipelajari di materi ini. Kalau ada yang belum jelas, kita akan diskusikan dalam forum diskusi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.